Sahabat-sahabat Garuda Fan, Timnas Indonesia dalam ekspektasi dari berbagai kalangan, baik itu kalangan netizen dan juga pengamat, bahkan dari para penyinyir itu sendiri. Setelah beberapa statement yang dikeluarkan oleh Bapak Erick Thohir dalam beberapa wawancaranya mengatakan bahwa dalam penurunan U22 ini adalah bagaimana tim ini benar-benar matang ketika Timnas Indonesia ini nantinya di SEA Games. Dan tentunya sahabat-sahabat Garuda, apapun yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir dalam membangun ini tujuannya adalah bagaimana Timnas Indonesia bisa semakin kuat dan juga tampil yang luar biasa. Bahkan dari hasil dari kerja keras ini yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir terus disorot oleh beberapa media dan juga beberapa pengamat dari luar negeri. Bahkan ekspektasi itu mulai berbuncuran, saling sanggah dari kalangan Indonesia itu sendiri ya. Ini kayaknya seolah-olah saling sanggah dalam beberapa argumentasinya. Jadi sahabat-sahabat Garuda, video berikut ini adalah video yang berhasil saya rangkum bagaimana kiprah dari Timnas Indonesia kepemimpinan Coach Sintayong. Jadi menurut kalian siapa yang realistis dan siapa yang memang kritikannya lebih membenci atau lebih menyerang? Jadi silakan disimak bersama dan silakan dinilai sendiri. Masih saya ngomong tentang itu. Arkan Fikri yang ini anak-anak Timnas U20 nih, yang menurut saya sih punya potensi bagus. Robbie Darwish, Arkan Fikri kenapa nggak masuk? Karena Arkan Fikri bisa main di posisi yang Rehan main gitu loh. Karena kemarin akhirnya begini. Kalau kita bicara, ini orang bola nih ya. Marcelino nomor 10. Beckham Putra nomor 10. Siapa nomor 8-nya? Ketika Rehan nomor 6. Akhirnya Beckham Putra sesekali jadi nomor 8, Marcelino nomor 10. Ketika Marcelino jadi nomor 8, Beckham Putra jadi nomor 10. Nggak ada nomor 8-nya. Kalian ada yang ingat nggak Metro TV undang orang ini ya, orang politik buat bicara bola mendampingi Bung Toel? Kalau kita benahi liganya, butuh 6 tahun, bos. Kalau lu mau semifinal kayak Olimpiade sekarang, butuh 6 tahun lagi baru mau. Dan mustahil dengan menggunakan hanya Indonesia saja. Sebentar, belum selesai. Saya nggak mau kesana harinya. Artinya, mau nggak mau, kita cari nih pemain-pemain dari seluruh Indonesia, dikumpulkan, nggak cukup. Karena kita butuh 150 pemain. Pak Eri lihat, nggak cukup nih 150 pemain. Di mana nyarinya? Ya kita carilah para yang dulu pernah menjajah kita kan. Kembali kita balik. Dulu kita dijajah, kita balik jajah mereka. Kalau dulu dia cari rempah-rempah ke kita, sekarang kita cari manusia-manusianya. Kita ambilin tuh darah-darah Indonesia. Neneknya, kakeknya, dari pihak mananya, kita ambil. Gagal dia di Pilkada Wali Kota Padang. Kalian ingat juga kan Pak Edi yang udah fokus di Sumatera Utara, tapi sok-sokan ngikutin kritik PSSI, kritik naturalisasi. Nah, Bapak itu juga kalah di Pilkada Sumut. Ya, dua kejadian itu akan mengulang ya yang terjadi pada Pak Ganjar. Akibat menyinggung timnas, menyinggung bola, orang-orang politik sok-sok bahas bola, kena akibatnya. Ya, harusnya mereka belajar ya dari Pak Iwayan Koster ya. Pak Iwayan Koster waktu itu sama dengan Pak Ganjar, ikut menolak Piala Dunia diadakan di Bali. Tapi setelah itu dia dengan besar hati minta maaf ya, minta maaf. Ya, dia akui dia memang dalam posisi sulit waktu itu, makanya dia harus tunduk dengan keputusan, dan akhirnya dia tolak Israel. Dia tolak Piala Dunia. Dan akhirnya, karena dia berbesar hati minta maaf, dia menang Pilkada Bali. Jadi itu sebagai peringatan buat orang-orang politik, ya jangan sekali-sekali menyinggung soal bola. Jangan sok-sokan bahas timnas. Kalau udah kadung nyinggung, ya minta maaflah kepada publik sepak bola. Ya, jadi saya pikir gak fair juga jika Anda menghina sampai menghujat dan juga sampai menghakimi para pemain dengan kata-kata yang tidak sopan di sosial media. Jika Anda termasuk salah satu dari mereka yang menghakimi para pemain, yang menghina sampai menghujat mereka secara membabi buta, saya harapkan kalian juga introspeksi diri. Ya, apa yang bisa kalian berikan bagi timnas kita? Kalau support jelas, tapi selain itu apa? Berikanlah saran dan kritik secara sopan. Ya, jadi janganlah kita menjadi orang-orang yang pengecut, yang hanya berani dengan memakai jari-jari. Tapi mungkin jika Anda diberikan seragam, diberikan sepatu, mungkin Anda sudah gemeteran duluan untuk main. Mungkin juga seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda sudah main ceret duluan. Ya, saya yakin itu. Gue frustrasinya sama Sintayong, jujur. Gue tidak melihat, gini ya, kita flashback sebelum match ini dimulai. Gue baru baca ternyata ada perjanjian sama PSSI dan Sintayong bahwa yang dibawa hanya pemain U22 mematengkan mereka untuk SEA Games. Oke? Gue bisa terima itu. Karena gue pikir kenapa dia nggak buat 2-3 pemain 4 senior lah, yang mungkin nggak harus dimainin tapi bisa membantu pada saat dibutuhkan. Ternyata nggak bisa. Oke, gue bisa terima itu. Cuman, lu tahu bahwa kualitas pemain Liga 1 ini tidak sebagus pemain pemain senior kita. Oke?
Tapi kenapa sistem yang lu terapkan sama gitu loh? Ngerti nggak? Lawan Myanmar juga jelek mainnya. Lawan Laos jelek lagi. Lawan Vietnam lebih ke bertahan aja. Ini karena Vietnamnya ada katro, ngerti nggak? Kita hanya cetak 2 peluang dari Detan. Pertanyaan berikutnya, kalau lu lawan Laos Myanmar, lu bereksperimen tidak menurunkan tim terbaik, gue bisa terima. Ini lawan Vietnam loh. Kenapa lu nggak mainin Arhan dari awal, nggak mainin Strike dari awal, nggak mainin Detan dari awal, nggak mainin Robbie Darwish dari awal? Sayangnya Rivaldo cepat cedera. Jadi gue mau lihat dia juga, ngerti nggak? Dan jarak antar pemain itu terlalu jauh. Kalau salah satu kekurangan dari pemain Liga 1 adalah akurasi passing, suruh mereka bermain lebih dekat lah. Di sini gue frustrasinya lebih ke Sintayong, bukan ke pemain, tapi gue lemparkan frustasi gue ke pemain. Kita sebagai para pemain ke-12 tentunya kita kalau bicara support ya, support memang sudah tentu, tetapi ketika timnas Indonesia saat ini memang benar-benar dibangun dengan tim yang diharapkan oleh Bapak Erick Thohir dalam kepemimpinannya saat ini, tentunya beberapa agenda dari AFF ini banyak yang mengatakan bahwa AFF itu adalah ladang basah dari para mafia bola, bahkan juga ada ekspektasi besar dan juga ekspektasi tinggi dari pengamat kita timnas Indonesia. Ekspektasinya yang terlalu tinggi ketika timnas Indonesia di AFF ini jatuh, bahkan merasakan kesakitan itu sendiri. Kita sebagai para pemain ke-12, mari kita satu komando, satu barisan bersama Bapak Erick Thohir dalam membangun tim ini. Tentunya selain AFF ada yang sangat penting, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentunya dalam pertandingan terbarunya, pertandingan terdekat ketika di tahun 2025 nanti timnas Indonesia akan dipertemukan dengan partai tandang, yaitu melawan Australia. Setelah itu akan menghadapi Cina dan juga Bahrain. Sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, kita dalam ajang AFF ini tentunya ada pengamat yang mengatakan, mari kita simak bersama, tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sudah mewanti-wanti buat pelatih kepala Sintayong untuk fokus saja, tidak perlu banyak bicara, mengeluh apapun itu tentang Asian Cup ini atau Piala AFF, soal padatnya jadwal pertandingan dari satu laga ke laga yang lain, dan ini menimbulkan seperti ada keluhan-keluhan dengan waktu perjalanan yang dianggap mepet ya, dengan perjalanan yang jauh sehingga durasinya cuma 3 hari sudah langsung bermain. Tapi saya pikir apa yang dikatakan Pak Erick itu benar, karena dialami juga oleh semua tim, bukan cuma Indonesia. Jadi tidak perlu banyak keluhan. Erick hanya minta STY, udah Anda fokus aja pertandingan, karena toh kita melawan Filipina juga durasinya panjang, ada 5-6 hari kita istirahat, sementara Filipina dan Vietnam masih akan bermain hari ini. Ya, kemudian mereka bersiap besoknya mereka akan berangkat ke Indonesia. Jadi waktu mereka pendek, sementara kita istirahat setelah melawan Vietnam kemarin kita kalah dengan 1-0 di Fitri Puto. Kita punya waktu yang panjang. Nah, sementara juga tim-tim lain juga akan bertanding di saat kita akan istirahat. Jadi sama sebenarnya itu yang dimaksud oleh Pak Erick. Jadi sekarang yang diminta adalah bagaimana bisa membawa tim Indonesia, tim U22 kita ini bisa berlanjut ke semifinal. Ya, karena kita harus menang. Pak Erick sudah bilang target harus menang melawan Filipina, dan itu sudah bicara di depan media. Ya, bagaimana kemarin Pak Erick menyatakan bahwa tidak ada pilihan lain. Jika ingin lolos paling tidak sebagai runner up di grup B, kita harus bisa menang melawan Filipina. Ya, tidak boleh imbang karena ini beresiko. Ya. Dan apa yang dikatakan oleh Ketua Umum, saya pikir harus bisa diterjemahkan dengan baik ya oleh STY dan tim kepelatihan untuk memburu kemenangan, karena bermain di kandang. Kita akan bermain pada tanggal 21 Desember yang akan datang di Stadion Manahan Solo. Dan jangan lagi seperti ketika kita ditahan imbang oleh Laos. Ya, dan hampir kalah saat itu. Sehingga ini kesempatan yang harus dimanfaatkan dengan baik. Ya, sudah main di kandang, tapi kita kembali bermain yang kurang begitu bagus. Pak Erick masih terkesan dengan penampilan kemarin, walaupun kalah melawan Vietnam. Pak Erick tetap akui bahwa itu anak-anak muda bermain dengan disiplin yang sangat tinggi, menghadapi tim yang senior yang sudah matang, yang dari tahun ke tahun mereka bersatu, tapi mereka susah payah juga untuk bisa menembus pertahanan timnas kita, dan mereka menang dengan 1-0. Dan ini juga dipuji oleh media-media Vietnam, bahwa pertahanan Indonesia bagus, anak-anak muda punya harapan ke depan, yang mereka memuji penampilan tim muda kita. Oke, nah sekarang Filipina di depan mata. Filipina masih akan melakukan pertandingan yang tentunya mereka akan capek. Ya, sementara kita tidak. Ya, kita sekarang sudah tiba dan akan istirahat 2 hari. Besok
kita akan berangkat ke Solo untuk mempersiapkan diri menghadapi Filipina. Filipina nanti menjamu Vietnam. Posisi mereka 2 poin setelah ditahan imbang 1-1 ya oleh Laos. Sebelumnya mereka bermain imbang juga di kandang oleh Myanmar. 2 poin ini terasa memang bagi mereka harus bekerja keras. Makanya dituntut sebelum ke Indonesia, mereka harus bisa memaksimalkan laga melawan Vietnam. Diakui bahwa bagi Kike Linares dan kawan-kawan ini laga yang sulit. Tetapi mereka punya keuntungan bermain di Rizal Memorial. Nah, kalau mereka menang melawan Vietnam, mereka lebih diuntungkan ketika datang ke Indonesia. Dengan nilai 5, kita 4 poin, kita tidak punya pilihan. Sementara bagi Filipina cukup bermain imbang untuk menyingkirkan Indonesia. Sementara kita harus bisa menang, sehingga kita bisa menyingkirkan Filipina. Ini harus diwaspadai, ya. Ya, dalam tanda kutip juga, seandainya Vietnam bermain-main dengan sengaja untuk menyingkirkan kita, mereka katakan ini melepas. Walaupun dalam sepak bola itu tidak ada arti begitu, tapi kalau mereka berniat untuk bisa melepas ini, tidak bermain maksudnya ya 100% lah. Mereka santai ya untuk kemenangan bagi Filipina kita akan sulit karena Vietnam sekarang sudah di atas dengan 6 poin, mereka terasa aman ya. Karena mereka masih menyimpan 1 laga bermain di kandang setelah balik lawan Filipina, mereka menjamu Myanmar dan saya pikir melawan Myanmar mereka akan menang atau mereka bermain imbang saja sudah pasti lolos dengan 7 poin ya, aman. Tapi Vietnam tentunya ingin juara grup untuk menghindar karena dia tahu di sebelah itu Thailand sudah menjadi juara grup A setelah kemarin mengalahkan Singapura dengan 4-2. Thailand tidak terkalahkan dan pasti mereka menjadi juara grup. Nah, Vietnam tentunya ingin menjadi juara grup ya, karena bagi mereka juara grup ini pas buat mereka bermain dengan siapapun di grup A, entah Singapura, Kamboja, Malaysia, sehingga mereka bisa lolos menantang kembali Thailand yang mengalahkan mereka pada edisi sebelumnya ya, setelah mereka kalah di final melawan Thailand. Jadi itu saya bilang kembali ke duel antara Filipina dan Vietnam ya, semoga pertandingan ini dimenangkan oleh Vietnam karena kalau Vietnam menang, Vietnam itu pasti juara grup atau Vietnam pasti cuma mencari imbang saja sudah juara grup, mereka dengan 7 poin akan aman buat mereka ya, mereka tentunya tidak akan main-main. Tetapi kalau kejadian itu yang saya bilang tadi dengan Filipina menang, maka kita dalam posisi yang serba sulit ya, kita harus menuntut habis-habisan di Manahan Solo untuk bisa mengalahkan Filipina ya, karena Filipina membawa semangat yang luar biasa. Kalau mereka bisa memetik 3 poin dengan 5 poin, terasa mereka seperti di atas angin ya, walaupun akan bermain di Manahan Solo. Jadi semoga pertandingan Filipina dan Vietnam ini tidak terjadi apa-apa. Tentunya buat kita berharap bahwa Vietnam ini yang akan memenangkan laga atau paling tidak bermain imbang. Kalau lihat dari secara kualitas dan permainan, saya pikir Vietnam dengan tim senior mereka yang tim sudah dengan Nguyen Quang Hai, Nguyen Van Toan ada di sana ya, Kuat Van Kang yang bisa bermain, Nguyen Tien Lin, ini kan pemain-pemain yang bagus-bagus semua yang sudah menyatu dalam beberapa 5-6 tahun terakhir. Jadi saya pikir mereka bisa menang melawan Filipina dan kemenangan itu akan memudahkan kita juga karena Filipina dengan 2 poin, kita 4, kita hanya butuh imbang melawan Filipina. Jika tidak menang, imbang akan cukup buat kita untuk bisa melenggang ke babak selanjutnya ya. Tapi tentunya kita sudah di kandang mengincar menang dong. Itu seperti yang ditargetkan oleh Pak Erik. Sebagai ketua umum dia mendesak bahwa kita harus bisa menang melawan Filipina. Ya itu paling enak ya bagi kita kalau bisa melihat dari penampilan dengan kemudian kita punya Marcelino yang sudah bisa bermain. Ya harapan itu ada tentunya ya, sudah bermain di kandang Marcelino ada dan STY tidak boleh main-main lagi, tidak boleh bereksperimen di sini. Mainkanlah pemain-pemain yang bagus ya. Seperti misalnya di depan Victor Detan, jangan lagi bermain cadangan. Victor harus menjadi pemain utama ya di sini. Tapi kan kembali ke STY karena dia yang menentukan, yang bisa mengubah-ubah skema permainan dengan rotasi pemain. Tetapi sekarang melawan Filipina yang dituntut harus bisa menang, kita harus ada tim terbaik di starting 11. Misalnya Rafael Struik di depan dan Detan. Itu aja ada Marcelino. Bertiga saya pikir cocok sekali untuk bisa bermain. Di tengah ya tentunya di kiri kanan ada Asnawi dan Pratama Arhan. Arkan Fikri yang bermain di sana, tinggal tergantung Ahmad Maulana yang akan ditampilkan, Sanadin Faris ya yang akan bermain di sana. Ya semua tergantung STY, tetapi yang 3 di depan ini yang menurut saya sudah oke adalah Detan, Struik dan Marcelino. Di belakang tentunya tidak ada perubahan dengan Karek Ariel, Ferrari dan Donitri. Saya pikir ini wajar. Mereka sudah menunjukkan satu permainan yang baik, yang kuat seperti yang mereka lakukan saat membuat pemain-pemain Vietnam frustrasi sebelum di menit 77 gawang Cahya Supriyadi itu bobol dengan ada tembakan dari Quang Hai di sana, dan penjaga gawang adalah Cahya Supriyadi. Jangan lagi saya pikir ini berubah dari Cahya misalnya ke Dava lagi, seperti ketika melawan Laos kan. Setelah Cahya tampil oke melawan Myanmar, Laos diputar lagi oleh STY, Dava yang bermain. Di belakang bahkan diganti lagi dengan Kakang Rudianto masuk.
Jadi berubah lagi di belakang. Ya, kalau sudah 3 dengan Doni, Kadek dan Ferrari itu saja yang dimainkan. Jangan lagi misalnya Asnawi cadangan. Ya, ada perubahan di belakang. Karena kan selalu kita tidak tahu dengan keinginan-keinginan dari STY untuk satu pertandingan ke pertandingan selanjutnya selalu berbeda-beda. Tidak pernah sama susunan pemainnya. Oke, sahabat Garuda Fan, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana? Tanggapan kalian silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Ito Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.